Halo pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Clara Antawijaya dapat kembali menemani Anda dalam special dialog edisi Lebaran 2021 di IDX Channel. Adapun tema special dialog kali ini adalah pembentukan indeks IDX MAS BUMN 17. Inilah special dialog selengkapnya. Ya pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks syariah baru yakni IDX MAS BUMN 17. Indeks baru ini merupakan hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan masyarakat ekonomi syariah. Adapun indeks diluncurkan pada 2021 bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks syariah baru yakni IDX MAS BUMN 17. Indeks syariah ini merupakan hasil kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan masyarakat ekonomi syariah atau MES dan diluncurkan pada 29 April 2021 atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah. Indeks IDX MAS BUMN 17 berisi 17 saham BUMN yang tercatat di dalam daftar efek syariah. Adapun saham yang bakal masuk ke dalam indeks tersebut harus memiliki likuiditas dan pangsa pasar terbesar. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi berharap dengan adanya indeks baru ini bisa menjadi alternatif investasi bagi para investor untuk memiliki preferensi investasi di syariah. Kami menyadari nih di Bursa Efek Indonesia juga kami sudah cukup lama ini tidak memiliki indeks saham syariah baru. Ya, kita baru memiliki 3 indeks. Yang pertama sudah cukup lama di tahun 2000 yaitu JII Index, kemudian di tahun 2011 baru ada ISSI, lalu di 2018 terakhir ada JII 70. Nah, Hasan menambahkan indeks IDX MAS BUMN 17 akan melengkapi indeks syariah lainnya seperti indeks saham syariah Indonesia, kemudian Jakarta Islamic Index dan Jakarta Islamic Index 70. Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah tersambung melalui Zoom Bapak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Hasan. Selamat pagi Mbak Clara. Iya Pak Hasan, selamat Lebaran Pak. Minal aizin wal faizin. Sama-sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Iya Pak Hasan. Pak Hasan, ini memang momentumnya cocok sekali ya. Lebaran dan investor dihadirkan dengan adanya indeks syariah baru yaitu IDX MAS BUMN 17. Mungkin publik ingin lebih tahu lagi Pak terkait apa yang melatar belakangi Bursa Efek Indonesia ini mencetuskan indeks syariah baru ini Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi memang tahun ini di tahun 2021 itu juga bertepatan dengan 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah kita. Karena tepat 10 tahun yang lalu di 2011 resmi kita mendapatkan pernyataan dari DSN MUI yaitu Fatwa nomor 80 tentang memenuhinya prinsip syariah perdagangan di bursa. Nah, dalam satu dekade peringatan kebangkitan pasar modal syariah ini, kami bersama MES kemudian menandai dengan menerbitkan indeks syariah baru yaitu IDX MAS BUMN 17. Ada beberapa latar belakang. Ya, yang pertama kita tahu perkembangan pasar modal syariah kita dalam 10 tahun sangat signifikan dan menggembirakan. Ya, tercatat pertumbuhan 84% misalnya jumlah saham syariah. Lalu transaksi harian dari 10 tahun lalu di angka 2,41 triliun, di saat ini sudah 8,54 triliun per hari. Kemudian di sisi lain, latar belakang lain, saham-saham BUMN dan afiliasinya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita tahu juga itu selalu menjadi pendorong utama dari kegiatan transaksi di bursa. Ada 34 perusahaan tercatat BUMN dan afiliasi dengan coverage market cap sebanyak tidak kurang dari 24%. Dan latar belakang terakhir adalah kita tahu indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia masih sangat terbatas. Saat ini kita baru punya 3 ya, yaitu indeks keseluruhan, indeks saham syariah Indonesia,
kemudian JII 70, dan JII. Nah, jadi dengan kehadiran indeks yang baru ini, kami harapkan menambah alternatif indeks syariah yang dapat dipilih oleh para investor syariah kita. Oke, jadi memang indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia sebelumnya ada 3 saja, tapi dengan adanya indeks baru ini, jadi sekarang ada 4. Jadi memang ada indeks lainnya juga untuk indeks saham syariah. Pak, kalau misalkan terkait dengan konstituen nih Pak, memang kriteria saham apa saja yang akan masuk gitu Pak, yang sudah masuk di sebagai konstituen dari IDX MAS BUMN 17 ini Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi memang sesuai namanya, IDX MAS BUMN 17, nanti kriteria pemilihan saham-saham ini adalah yang pertama tentu harus termasuk ke dalam saham-saham syariah, yaitu yang dituangkan dan ditetapkan sebagai saham dalam daftar efek syariah oleh OJK setiap periodenya. Dan kriteria berikutnya adalah juga harus merupakan saham-saham BUMN atau afiliasinya, atau setidaknya ada penyertaan kepemilikan pemerintah di dalam perusahaan atau saham tersebut. Nah, barulah kemudian kami memilih 17 saham-saham terbaik dari pemilihan kriteria awal tadi dan menjadi anggota dari IDX MAS BUMN 17 ini, Mbak Clara. Oh baik, jadi memang ada certain kriteria yang harus dipenuhi dulu baru saham tersebut bisa masuk sebagai konstituen dari IDX MAS BUMN 17 ini. Baik Pak Hasan Fauzi, kita waktunya terbatas, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, Special Dialogue edisi Lebaran akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Dialogue. Masyarakat Ekonomi Syariah menyatakan sejumlah manajer investasi tertarik untuk menjadikan saham-saham di IDX MAS BUMN 17 sebagai underlying penerbitan produk investasinya. Sementara pengamat pasar modal menilai saham-saham dalam indeks tersebut menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang. Indeks IDX MAS BUMN 17 merupakan hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang pada peluncurannya pada 29 April lalu, Masyarakat Ekonomi Syariah menyatakan manajer investasi tertarik untuk menjadikan indeks tersebut ke dalam underlying penerbitan produk investasi. Menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah, Igi Haruman Ahsin, semula terdapat 3 manajer investasi yang berminat untuk menjadikan indeks IDX MAS BUMN 17 ke underlying penerbitan produk investasi mereka. Namun karena faktor administratif tertentu, akhirnya hanya 2 MI yang kemudian berminat. Di sisi lain, pengamat pasar modal Luki Bayu Purnomo mengatakan, saham-saham yang masuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 sangat menarik untuk dijadikan sebagai portofolio investasi jangka panjang. Menurut Luki, ada beberapa hal yang mendasari daftar saham tersebut bisa dikoleksi untuk jangka panjang. Pertama, beberapa emiten yang masuk dalam indeks ini juga menjadi emiten yang masuk dalam indeks lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa saham-saham dalam indeks IDX MAS BUMN 17 merupakan saham pilihan yang terdapat dalam indeks lainnya dan bukan hanya masuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17. Kedua adalah aspek fundamental, di mana sejumlah emiten yang masuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 termasuk dalam kategori saham berkapitalisasi besar atau Big Caps. Nah, kalau kita lihat seperti Telkom, kemudian Semen Indonesia, Antam, BRIS sendiri, Bank Syariah Indonesia, itu masuk dalam jajaran emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi relatif besar atau big caps. Nah, dengan demikian, berdasarkan aspek fundamental itu dapat menjadi salah satu syarat untuk penempatan investasi jangka panjang karena status big caps berkaitan dengan likuiditas transaksi di jangka panjang. Luki mengatakan, 2 faktor tersebut sudah cukup untuk menjadi pertimbangan bahwa emiten yang tergabung dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini bisa menjadi emiten-emiten pilihan untuk kriteria transaksi jangka panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Masih bersama Bapak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Halo Pak.
Oh, Mbak Clara. Ya Pak, melanjutkan perbincangan tadi ini terkait dengan IDX MAS BUMN 17. Apakah saham-saham BUMN yang termasuk dalam indeks ini itu harus yang bersifat holding gitu ya, atau bisa anak perusahaan yang masuk ke dalam indeks ini, Pak? Ya, ini menarik memang. Kami memutuskan ya bersama Masyarakat Ekonomi Syariah bahwa saham-saham BUMN yang dapat masuk ke dalam IDX MAS BUMN 17 ini dapat saja berupa BUMN yang menjadi holding, tapi juga kita perluas boleh jadi menjadi BUMN yang merupakan afiliasi. Afiliasinya anak perusahaannya, cucu perusahaan BUMN dan sebagainya, atau setidaknya ada kepemilikan saham oleh pemerintah di dalam saham-saham tersebut. Jadi 3 kelompok ini dapat menjadi bagian dari anggota indeks kita. Oke, jadi tidak hanya untuk induk usaha, tapi ternyata untuk perusahaan afiliasi, bahkan tidak hanya anak perusahaan, tapi juga cucu perusahaan gitu ya Pak. Ya. Dan sebenarnya Pak, ini saham-saham BUMN yang termasuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini, apa persamaannya dengan saham-saham syariah lainnya Pak? Ya, iya tentunya sama-sama ya, dia harus menjadi bagian dari saham yang merupakan saham syariah, yaitu saham-saham yang setiap periode masuk ke dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK. Nah tentu saham-saham syariah ini punya kriteria, yaitu yang pertama dia diterbitkan oleh perusahaan tercatat syariah atau emiten syariah, atau misalnya perusahaan itu dalam supply chain-nya, jadi mulai distribusinya, produksinya, konsumsi, dan marketingnya itu juga memenuhi prinsip syariah. Jadi tidak ada unsur ketidakpastian, unsur ribawi, kemudian unsur perjudian, dan sebagainya. Lalu dari sisi rasio keuangan juga misalnya total pendapatan bunga ribawinya atau yang tidak halal dibanding keseluruhan total pendapatan usahanya tidak boleh melampaui angka 10%. Dan total rasio hutangnya yang berbasis bunga dibandingkan keseluruhan total aset itu juga tidak boleh melampaui angka 45%. Jadi secara umum kriterianya sama seperti saham syariah yang lainnya. Oke, ini menarik sekali, tapi memang yang paling penting harus terdaftar sebagai efek syariah di OJK, begitu ya Pak? Betul. Tapi kalau misalkan secara indeks nih Pak ya, indeks syariah ini kan banyak di Bursa Efek Indonesia, sebelumnya ada 3 dan sekarang udah ada 4 dengan adanya IDX MAS BUMN 17. Tapi apa yang membedakan indeks yang baru ini dengan indeks-indeks lainnya Pak? Ya, jadi kalau yang sebelumnya misalnya JII dan JII 70 itu kan merupakan indeks syariah yang murni dipilih hanya berdasarkan kriteria seleksi kinerja keuangannya yang baik dan juga likuiditas transaksi setiap harinya di bursa juga dicatat cukup tinggi. Nah, sehingga kedua indeks itu kemudian masuk ke dalam anggota JII dan JII 70. Nah, akan tetapi untuk indeks IDX MAS BUMN 17, jadi selain kriteria yang sama tadi, secara khusus dia juga harus merupakan perusahaan BUMN atau afiliasinya tadi. Nah kalau kita bandingkan saja misalnya untuk saat ini IDX MAS BUMN 17 dengan JII yang anggotanya 30 misalnya, itu hanya terdapat 8 saham saja yang memiliki kesamaan atau sama-sama menjadi anggota indeksnya. Jadi cukup ada perbedaan sehingga indeks baru ini dipandang dapat menjadi alternatif investasi baru untuk tema syariah kita ini. Oke, semoga bisa memang jadi alternatif begitu ya Pak bagi para investor untuk yang mencari saham-saham syariah, tapi juga di satu sisi yang sama juga saham-saham BUMN begitu Pak. Betul. Tapi tadi seperti yang kita bahas, ini memang merupakan booster alliance antara Bursa Efek Indonesia dengan masyarakat ekonomi syariah. Sebenarnya sejauh mana sih Pak keterlibatan dari masyarakat ekonomi syariah dalam pembuatan indeks ini Pak? Ya memang kami di Bursa Efek Indonesia sudah memiliki sejarah cukup panjang gitu ya, kerjasama yang baik dengan masyarakat ekonomi syariah. Tentu dalam upaya kita bersama untuk mendorong dan meningkatkan terus aktivitas perekonomian syariah khususnya di pasar modal kita. Nah khusus untuk indeks baru ini, inisiasi dan ide awal pembentukannya itu memang datang dari teman-teman pengurus pusat di masyarakat ekonomi syariah. Kemudian kami di Bursa tentu menyambutnya dengan sangat baik dan antusias. Kemudian kami bersama-sama dengan MES memformulasikan metodologi dan kemudian akhirnya kami sepakat untuk menerbitkan indeks baru ini dengan penyebutan IDX MAS BUMN 17. Anggotanya BUMN dan afiliasi dan jumlah konstituen atau anggotanya nanti adalah 17 saham terbaik.
Oke, jadi memang keterlibatan ini cukup signifikan ya untuk masyarakat ekonomi syariah sendiri. Betul. Tapi Mbak mungkin secara general mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah juga perkembangan dari industri pasar modal syariah di Indonesia, Pak. Ya, jadi memang kita mencatat dalam 10 tahun terakhir ini luar biasa perkembangannya. Jumlah saham syariah kita selalu tercatat mendominasi atau melampaui angka 50% dari seluruh saham-saham yang tercatat di bursa. Misalnya untuk saat ini ada angkanya di sekitar 59%. Kemudian aktivitas transaksi saham-saham syariah juga selalu mendominasi keseluruhan transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Angkanya sekitar 70%. Dan di sisi demand misalnya kita mencatat juga bagaimana tumbuhnya secara signifikan jumlah investor saham syariah kita. Yang dari tahun ke tahun bahkan percepatan pertumbuhannya itu mampu melampaui angka pertumbuhan dari investor konvensional. Nah, perkembangan inilah yang saya kira kemudian menuntut kita juga di bursa untuk terus memunculkan inovasi dan alternatif produk-produk yang dapat dimanfaatkan baik oleh perusahaan tercatat dalam rangka menggalang dana maupun di sisi lain oleh para investor kita yang memiliki preferensi untuk berinvestasi di saham-saham syariah ini. Oke, jadi memang perkembangan dari saham syariah ini luar biasa ya Pak ya. Memang misalkan kita bisa melihat di tahun 2020 merupakan kebangkitan investor retail, tapi ini juga bersamaan dengan adanya jumlah investor syariah yang semakin banyak dan juga kalau misalkan kita melihat dari transaksi harian, ini mendominasi sampai dengan 70%. Wah, luar biasa ya Pak ya. Iya, jadi memang dengan adanya indeks syariah ini, IDX MAS BUMN 17 diharapkan bisa menjadi alternatif baru bagi para investor untuk menanamkan sahamnya di saham-saham syariah. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat ini kan dari IDX BUMN dan juga ini saham-saham yang berbasis syariah begitu. Betul. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi saham-saham BUMN, ini pasti menjadi favorit dari para investor. Jadi mungkin bisa dielaborasikan Pak, sebenarnya apa yang membuat saham-saham BUMN ini lebih spesial dibandingkan saham-saham yang lain sehingga investor ini seakan memfavoritkan saham-saham BUMN Pak? Iya betul sekali ya. Misalnya dari sisi ukuran saja saham-saham BUMN yang tercatat di bursa ini porsinya sangat signifikan. Jadi 24% dari seluruh total kapitalisasi pasar di bursa adalah saham-saham BUMN kita. Dan tentu karena di belakangnya ada kepemilikan dari pemerintah, saham-saham ini dipandang oleh para investor menjadi sarana investasi yang cukup aman. Karena perusahaan-perusahaan ini tentu dalam pengembangan usahanya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kita. Kemudian di sisi lain, kinerja historis kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang saham-saham BUMN dan anak perusahaan BUMN ini juga tercatat cukup mengungguli saham-saham lainnya yang tercatat di bursa. Sehingga dari sisi data historis, investor cukup memiliki kepastian dan kenyamanan untuk terus berinvestasi secara aktif dengan memilih saham-saham BUMN dan anak perusahaannya ini, Mbak Clara. Iya baik Pak Hasan, jadi memang kepastian dan juga kenyamanan ya yang dicari oleh para investor di pasar modal. Iya Pak, kita ini sangat menarik perbincangannya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, Special Dialogue edisi Lebaran akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Special Dialogue, masih bersama Bapak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Halo Pak. Halo Mbak Clara. Iya Pak, kita melanjutkan perbincangan kita lagi nih terkait dengan saham-saham BUMN Syariah ini yang termasuk dalam IDX MAS BUMN 17. Kalau nggak salah memang Bursa Efek Indonesia mengaplikasikan saham-saham free float dalam indeks ini Pak. Ini maksud dan tujuannya apa Pak? Ya, jadi free float ini adalah mencerminkan berapa porsi saham beredar yang dapat ditransaksikan setiap harinya oleh para investor. Nah, pada saat pembobotan indeks IDX MAS BUMN 17, kami memutuskan untuk hanya memperhitungkan porsi dari free float ini. Sehingga kita harapkan betul-betul mencerminkan ketersediaan saham yang real di pasar setiap saat yang dapat dilakukan transaksi oleh para investor. Jadi kami tidak memperhitungkan seluruh ukuran market cap dari perusahaan itu, tapi hanya mempertimbangkan porsi free float yang merupakan porsi yang dapat ditransaksikan. Nah, ini akan memudahkan
bagi para manajer investasi maupun investor dalam melakukan pengelolaan portfolionya gitu Mbak Clara. Oke, ini menarik sekali ya. Dan juga Bursa Efek Indonesia ini mengaplikasikan capped atau bobot paling tinggi. Ini apa maksud dan tujuannya juga, Pak? Ya, jadi ini juga fitur yang baik ya. Tentu tujuannya adalah untuk mencegah adanya 1-2 saham tertentu yang memang mungkin free float dan market cap-nya terlalu dominan. Misalnya saja kalau kita ambil saham syariah TLKM ya, Telkom Indonesia. Nah ini di antara indeks BUMN 17 dibanding seluruh 17 saham lainnya, Telkom ini bobotnya bisa mencapai hampir 50%. Nah tentu cap ini diperlukan gitu ya, artinya kita akan menentukan porsi maksimum yang diizinkan untuk bobot satu saham dalam indeks ini. Nah kami memutuskan untuk IDX MES BUMN 17, bobot cap tertinggi itu ada di angka hanya 20% saja. Nah ini juga kembali untuk memudahkan para investor kita dalam mengatur portfolionya karena tidak ada lagi satu saham tertentu yang akan terlalu dominan dalam pembobotan indeks saham ini. Oke, jadi bobot tertinggi ini di 20% dan 20%. Juga dengan adanya capped ini diharapkan tidak ada ketimpangan di saham-saham di dalam konstituen dari IDX MES BUMN 17 ini. Pak, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak. Sehat selalu. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Ya, dan selamat Lebaran, Pak. Minal aizin wal faizin. Sama-sama ya, mohon maaf lahir batin. Iya, baik. Ya baik pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda berbincang dengan Pak Hasan Fauzi. Dan juga tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap update informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Saya Claranta Wijaya, sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan Profit bersama saya Daniel Wiguna. Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan indeks IDX MES 17 pada Kamis 29 April pekan lalu. Indeks ini berisi saham BUMN pilihan yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham badan usaha milik negara atau BUMN dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia atau BEI Hasan Fauzi mengatakan indeks ini merupakan satu-satunya indeks syariah bertema khusus yang terdiri dari saham syariah dari BUMN dan juga afiliasinya. Lalu apa alasan yang melatar belakangi Bursa Efek Indonesia meluncurkan IDX MES 17? Kami akan mengulasnya bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi melalui sambungan Zoom. Pak Hasan, selamat pagi. Kabar sehat, Pak? Selamat pagi, kabar sehat, alhamdulillah baik-baik. Baik, Pak Hasan, ini kita mulai dari apa ini sebenarnya Pak yang melatar belakangi dibentuknya indeks IDX MES BUMN 17 ini? Ya baik, terima kasih Mas Daniel. Memang ada beberapa alasan yang melatar belakangi di mana kami bersama Masyarakat Ekonomi Syariah MES menerbitkan indeks syariah baru yaitu IDX MES BUMN 17.
Yang pertama, kita tidak ingin melewatkan nih momentum kebangkitan pasar modal syariah dalam 1 dekade terakhir, di mana kalau kita lihat memang perkembangan pasar modal syariah luar biasa pesat ya. Kalau kita lihat jumlah saham syariah sudah meningkat 84% sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian transaksi harian saham syariah juga meningkat dari sejak 10 tahun lalu dari 2,41 triliun menjadi 8,54 triliun per harinya. Dan kita juga tahu saham-saham BUMN beserta afiliasinya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga selalu menjadi penggerak utama dari aktivitas di bursa kita. Aset atau market cap dari saham-saham BUMN ini tidak kurang 24% dari total market cap yang kita miliki. Nah, di sisi lain, kita melihat indeks saham syariah itu masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, kemarin sebelum terbit indeks baru, kita baru memiliki hanya 3 indeks saham syariah. Jadi kami ingin menambah alternatif investasi syariah dengan menerbitkan indeks yang baru ini, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan, apa saja kriteria saham yang dimasukkan dalam daftar indeks IDX Max BUMN 17 ini? Ya betul, sesuai tema dan namanya. Jadi yang pertama tentu kriteria utamanya adalah saham-saham ini harus terpilih sebagai daftar efek syariah atau saham-saham syariah. Kemudian yang kedua, ini juga harus berasal dari saham-saham perusahaan BUMN dan juga afiliasi BUMN. Nah, barulah kemudian kami melihat kinerja keuangan dan performance transaksinya. Sehingga dari seleksi awal saham syariah dan BUMN afiliasi ini, nanti akan terpilih hanya 17 saham saja yang akan menjadi anggota terpilih dari indeks IDX MAS BUMN 17 ini. Baik, apakah saham-saham BUMN yang masuk ke dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini khusus untuk induk usaha atau holding begitu, atau termasuk anak usaha BUMN? Ya, jadi betul ini tidak hanya terbatas pada holding BUMN saja, tapi kami juga menyertakan kriteria itu kepada saham-saham afiliasi BUMN atau saham-saham di mana ada kepemilikan dari pemerintah. Jadi ini juga dapat terseleksi dan mengisi indeks baru ini. Baik, apakah saham-saham BUMN yang masuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 ini memiliki kesamaan begitu Pak Hasan dengan saham-saham syariah lainnya? Ya, tentunya betul ya. Jadi tadi saham-saham ini harus terpilih menjadi saham syariah dan ditetapkan ke dalam daftar efek syariah yang resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap periode, yaitu 6 bulan sekali. Nah, adapun kita tahu saham-saham syariah ini haruslah memenuhi prinsip syariah ya, baik dari sisi produknya, proses bisnisnya maupun mekanisme supply chain-nya. Dan di sisi lain ada rasio-rasio keuangan yang juga harus dipenuhi untuk satu saham ini terpilih menjadi saham syariah. Misalnya saja total pendapatan bunga tidak boleh melampaui 10% dari total pendapatan usahanya. Seperti itu Mas Daniel. Baik, perbedaan indeks IDX MAS BUMN 17 ini dengan indeks syariah lainnya seperti apa Pak Hasan? Ya, kalau sebelumnya kan kita hanya punya 3 indeks saham syariah ya. Yang pertama indeks keseluruhan yaitu ISSI. Kemudian ada 2 indeks yang kita pilih berdasarkan kriteria seleksi kinerja keuangan dan likuiditas transaksi yang baik. Yaitu JII yang anggotanya 30 saham terbaik dan JII 70 yaitu 70 saham terbaik. Nah, indeks yang baru ini IDX MAS BUMN 17 betul-betul berbeda karena ini merupakan indeks tematik satu-satunya nih untuk indeks syariah yang kita miliki. Anggotanya selain memenuhi aspek syariah juga hanya berisikan saham-saham BUMN dan afiliasinya. Dan 17 saham terpilih ini adalah yang juga tetap memenuhi kriteria kualitas kinerja keuangan yang baik, lalu ukuran market cap yang cukup besar, dan likuiditas transaksi yang juga terjaga sangat baik. Baik. Sejauh mana keterlibatan masyarakat ekonomi syariah dalam pembentukan indeks IDX MAS BUMN 17 ini, Pak Hasan? Ya, untuk indeks baru ini kami betul-betul bekerja sama sangat erat dengan masyarakat ekonomi syariah. Jadi bahkan inisiasi atau ide awal pembentukan indeks baru IDX MAS BUMN 17 ini datang dari teman-teman di pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah. Nah, kami juga selama ini sudah melakukan
kerjasama yang baik dalam konteks sosialisasi dan edukasi. Dan ke depan tentu seperti juga yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Bapak Erick Thohir, pada kesempatan launching indeks baru kemarin, ke depan kami bersama MES akan terus mempererat kerjasama dengan menerbitkan kembali alternatif produk investasi syariah, guna terus mendorong perekonomian dan investasi syariah di Indonesia. Baik, Pak Hasan, kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia saat ini kan menggunakan saham free float begitu untuk saham dalam indeks ini. Nah, ini bisa dielaborasi lebih lanjut maksud dan tujuannya seperti apa, Pak? Ya, jadi kami memang ingin menjadikan seluruh indeks yang tercatat di bursa itu menjadi indeks yang sifatnya dapat ditransaksikan, tradable, dan juga dapat menjadi tujuan investasi atau investable. Karenanya dalam penentuan bobot indeks untuk setiap saham di dalam indeks tersebut, kami hanya akan menghitung komponen free float, yaitu komponen di mana saham-saham ini tersedia di pasar untuk ditransaksikan. Nah, tujuannya tentu ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih real tentang ketersediaan saham-saham yang dapat digunakan oleh para manajer investasi maupun investor secara umum dalam mengelola portfolio untuk dapat menjadikan indeks-indeks ini sebagai acuannya. Baik, kalau kita lihat di sisi lain Bursa Efek Indonesia juga menerapkan cap atau bobot paling tinggi dibatasi dalam indeks ini. Pak Hasan, apakah maksud dan tujuan penggunaan cap tersebut? Ya, ini juga sama, jadi tujuannya supaya tidak misalnya ada 1-2 saham yang memiliki porsi yang jauh melampaui saham-saham yang lainnya. Misalnya saja di dalam IDX MES BUMN 17, ada satu saham misalnya Telkom Indonesia gitu ya, TLKM, yang kalau tidak di-cap, dibatasi bobotnya, dia akan mungkin memiliki bobot hampir 50% dari keseluruhan anggota indeks yang lainnya. Nah, untuk IDX MES BUMN 17, kami menerapkan angka cap atau bobot maksimum di angka 20% saja. Sehingga kita harapkan setiap saham tidak kemudian terlalu mendominasi bobot dari pembentukan indeks ini, sehingga memudahkan bagi para investor dalam melakukan tracking atau mengacu kepada kinerja performance dari indeksnya. Baik, bagaimana terkait dengan metode evaluasi yang akan diterapkan Bursa Efek Indonesia dalam indeks baru ini, Pak? Ya, Mas Daniel, ini juga tentu menjadi komitmen kami untuk secara periodik gitu ya, kita tetap akan melakukan evaluasi berkala. Jadi evaluasi major misalnya untuk indeks ini kita lakukan 2 kali setahun, yaitu di bulan Mei dan juga November. Ini tujuannya tentu akan menyaring kembali apakah saham-saham yang menjadi anggota sebelumnya tetap layak untuk mengisi indeks di periode berikutnya. Jadi baik dari sisi kesyariahannya maupun dari sisi kualitas kinerja keuangan dan aktivitas transaksinya di bursa. Nah, adapun evaluasi minor juga kita lakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Februari dan Agustus. Ini khusus kami lakukan untuk mengubah pembobotan jika seandainya terdapat perubahan dari market cap maupun free float dari setiap indeks yang menjadi konstituen atau anggota IDX MES BUMN 17 ini, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan, pertanyaan terakhir untuk Anda, dalam jangka panjang apa harapan Bursa Efek Indonesia terhadap indeks IDX MES BUMN 17 ini? Ya, tentu kami berharap bahwa indeks syariah yang baru ini ya akan kembali diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama bagi para fund manager yang akan menerbitkan misalnya instrumen turunannya ya, reksadana maupun ETF misalnya berbasis indeks syariah baru ini, maupun investor secara umum yang memiliki preferensi untuk berinvestasi ke dalam instrumen syariah. Nah, ke depan kami berharap ini akan menambah alternatif investasi, sekaligus akan terus mendorong penguatan ekonomi dan investasi syariah di Indonesia melalui sarana berinvestasi di pasar modal kita di Bursa Efek Indonesia, Mas Daniel. Baik, Pak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah dan telah meluncurkan indeks baru IDX MES BUMN 17. Dan apa itu indeks IDX MES BUMN 17 dan apa yang menjadi kriteria saham yang bisa masuk dalam indeks ini? Kita segera bergabung dengan Bapak Igi Haruman Ahsin, Sekretaris Jenderal Pengurus Musat MES.
Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Igi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Igi, kita tahu pada pekan lalu sudah diluncurkan IDX MES BUMN 17. Sebetulnya apa yang melatar belakangi dan apa saja kriteria pada 17 BUMN ini, Pak? Iya, kita melihat bahwa perkembangan pasar modal syariah Indonesia dalam 1 dekade terakhir, terutama 5 tahun terakhir, itu sangat menggembirakan. Jadi baik dari sisi jumlah investor syariah maupun jumlah saham syariah serta rata-rata transaksi harian itu meningkat pesat untuk pasar modal syariah ini. Nah, di sisi lain saham-saham BUMN dan juga afiliasinya kita sadari merupakan penggerak pasar modal Indonesia. Jadi sekitar 34 perusahaan tercatat BUMN dan afiliasinya itu memiliki porsi kapitalisasi pasar sekitar 24% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Demikian juga nilai transaksinya juga sangat signifikan. Nah, indeks MES BUMN 17 ini menggabungkan tadi saham-saham BUMN yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Jadi kita memilih 17 saham BUMN yang memenuhi kriteria syariah. Nah, kita juga tahu sebetulnya indeks syariah ini masih terbatas di Bursa Efek Indonesia. Kita baru memiliki indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan juga JI 70. Untuk BUMN memang ada juga indeks BUMN 20. Jadi ini kira-kira yang menjadi latar belakang peluncuran indeks MES BUMN 17. Iya, kemudian Pak Igi, apakah yang masuk pada indeks ini hanya untuk holding saja? Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini BUMN dan afiliasinya, jadi termasuk anak perusahaan atau ada kepemilikan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita lihat sebetulnya banyak sekali emiten dan juga saham yang tergabung dalam syariah. Sebetulnya apa saja pembedanya sih Pak dari 17 ini dengan syariah lainnya gitu Pak? Yang pertama kita mengenal indeks saham syariah Indonesia. Nah, ini adalah universe semua saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia yang ditetapkan oleh ini kerjasama Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional MUI. Dari universe saham ini kita juga melihat bahwa ada saham-saham BUMN yang masuk di dalamnya dan mungkin sekitar 20-an, dan kita memilih 17 dari yang ada tersebut. Jadi urutan pemilihannya seperti itu. Kemudian Pak, yang kita ketahui juga saham free float itu bisa dijelaskan sebetulnya apa ini maksudnya Pak? Baik, ini tentang free float sendiri sebetulnya kan tujuan penerapannya adalah pada pembobotan indeks untuk memberikan gambaran real kapitalisasi saham yang dapat diperoleh investor dengan mengecualikan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham strategis yang cenderung tidak liquid. Jadi memang untuk mengukur saham scriptless yang dimiliki oleh investor yang ada di bursa. Kemudian Pak, bagaimana dengan metode evaluasinya Pak? Sebagaimana indeks yang lain, termasuk indeks syariah, kita ada periode evaluasi, ada periode, kita sebutnya ada periode major dan periode minor juga. Dan itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Sama seperti ISSI, artinya ketika ISSI ada perubahan, maka otomatis nanti saham MES BUMN 17 juga mengalami perubahan. Karena salah satu penentunya adalah evaluasi dari
dari ISSI tersebut. Kemudian Pak Igi, sebetulnya apa harapannya? Apakah ini juga akan memberikan dampak langsung terhadap pendalaman pasar modal di Indonesia? Ya, kita optimis demikian. Insya Allah dengan hadirnya indeks MES BUMN 17 ini memberi diversifikasi baru, acuan kinerja untuk investor syariah, terutama untuk investor syariah. Nah, sebetulnya nantinya turunan dari peluncuran indeks ini diharapkan juga, dan sudah ada yang menyatakan berminat untuk kemudian menerbitkan instrumen yang berbasis indeks MES BUMN 17 ini. Jadi bisa berupa reksadana indeks maupun ETF, Exchange Traded Fund. Demikian. Baik, terima kasih Pak Igi atas penjelasannya. Saudara, Bursa Efek Indonesia meluncurkan kembali indeks teranyar mereka, yaitu IDX MES BUMN 17. Nah, indeks ini berisi 17 saham BUMN syariah. Apa sih kegunaan indeks baru ini, terutama buat para investor? Pagi ini kami akan berbincang langsung dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES, Igi Haruman Aksin. Selamat pagi, Pak Igi. Pak Igi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Igi. Betul, jelas sekali Pak. Ini indeks teranyar dari BEI. Pertanyaannya kenapa dibuat sekarang, Pak? Memang kita melihat kalau dari sisi perkembangan di pasar, ada banyak indikator yang menggembirakan pada pasar modal Indonesia dalam satu dekade terakhir. Nah, lalu kita juga melihat bahwa saham-saham BUMN dan afiliasinya merupakan penggerak utama pasar modal di Indonesia juga. Sekitar 34 perusahaan listed BUMN dan afiliasinya terhitung sekitar 24% dari total kapitalisasi pasar modal di Indonesia. Nah, lalu kita kaitkan nih untuk membuat indeks syariah dan BUMN tadi. Karena dua-duanya punya kontribusi, dua-duanya punya catatan yang baik. Di sisi lain, kita juga secara objektif baru terbentuk kepengurusan baru, dan ketua umumnya kebetulan Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Seperti itu. Oke, ada 34 saham BUMN. Tadi Pak Igi juga cerita ini 24% untuk menggerakkan pasar modalnya kira-kira dari keseluruhan pasar modal. Kriterianya untuk bisa masuk indeks ini apa, Pak? Nah, karena ini indeks syariah, jadi dari 34 saham BUMN, kita menggunakan universe lain. Universe lainnya adalah ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi hanya perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk ISSI yang masuk ke dalam indeks ini. Dan kalau kemudian kriteria yang masuk saham syariah, itu ada paling tidak 2 screening yang digunakan dari sisi bisnis, bahwa aktivitasnya itu tidak terkait atau tidak terlibat dengan hal-hal yang dilarang secara syariah. Lalu secara keuangan ada beberapa rasio lain yang digunakan sebagai screening juga. Untuk dikhususkan untuk induk saja atau afiliasi bisa masuk, Pak, ke dalam indeks ini? Ini termasuk afiliasi atau anak perusahaan atau ada kepemilikan pemerintah. Jadi semuanya bisa masuk ya, induk dan juga anak usahanya. Tapi kan sebenarnya di Bursa Efek Indonesia ini sudah banyak indeks-indeks syariah gitu Pak ya, sudah ada beberapa. Nah, perbedaan IDX MES BUMN ini dengan indeks syariah lain ini apa? Baik, ya, relatifly sebetulnya kita belum bisa bilang juga syariah udah banyak. Jadi kalau masih pakai satu tangan aja kita masih bisa menghitung bahwa hanya ada ISSI tadi, Indonesia Saham Syariah Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia, lalu ada Jakarta Islamic Index yang dari awal sudah terbentuk, pertama kali itu ada Jakarta Islamic Index, isinya 30 saham, lalu ada JII 70, jadi relatif baru 3 indeks. Nah, lalu kemudian kita bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menambahkan indeks
BUMN 17 ini. Artinya berbedanya adalah ini ada tema khusus. Tema khususnya adalah bahwa yang masuk di sini hanya BUMN yang masuk ke dalam saham syariah. Oke. Jadi ada spesifik lagi, ini adalah BUMN syariah, perusahaan plat merah. Nah kalau begitu siapa yang akhirnya menentukan emiten-emiten mana saja sih dari tadi ada 34 BUMN yang bisa masuk ke dalam indeks ini? Baik, pertama kali tadi yang kita gunakan universe sahamnya adalah di indeks saham syariah Indonesia. Siapa yang mengeluarkan daftarnya? Ini adalah dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Nah, dari ISSI ini kita lihat berapa saham BUMN dan afiliasinya tadi yang masuk ke dalam daftar tersebut. Ada sekitar 20. Jadi dari 34 seluruh saham BUMN tadi di bursa yang kategorinya syariah itu sekitar 20. Nah, lalu dipilih 17 berdasarkan kriteria tambahan lagi, kapitalisasi terbesar, likuiditas, dan fundamental yang baik, gitu ya. Dan ini adalah kerjasama antara bursa atau IDX dengan masyarakat ekonomi syariah. Technically, selanjutnya itu bursa yang akan mengelola dan menentukan berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama itu adalah saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut. Oke, jadi semua sudah dievaluasi tadi dari OJK, dari Dewan Ekonomi Syariah dan juga masyarakat ekonomi syariah sendiri memilih hingga akhirnya terpilih 17. Ada syarat-syarat dan kriteria yang sudah ditentukan sebenarnya, tapi apakah dalam perjalanan waktunya ini akan terus dievaluasi siapa saja yang bisa masuk, Pak Igi? Ya, kita akan sebagaimana indeks yang lain, periode evaluasi itu berjalan. Ada evaluasi major dan ada evaluasi minor juga. Nah, sama seperti indeks saham syariah Indonesia, itu juga dievaluasi 2 kali dalam setahun. Jadi OJK bersama DSN MUI itu rapat untuk menentukan saham-saham yang masuk ke dalamnya 2 kali dalam setahun. Sama dengan demikian, indeks ini juga akan mengikuti evaluasi tersebut. Karena tadi ada dinamika yang memungkinkan saham tertentu bisa keluar, lalu misal katakan ada saham baru yang masuk, katakan dalam waktu dekat BUMN melakukan IPO, beberapa perusahaannya itu juga potensial masuk ke dalam indeks ini. Oke, ini karena memang ada rencananya, ada beberapa BUMN yang mau masuk dan nanti akan dievaluasi setahun 2 kali. Tapi ini penting tentunya Pak Igi untuk diketahui, terutama buat para investor. Pentingnya apa sih Pak indeks terbaru ini? Baik. Ya, ini menjadi tadi ya, ini menambah jumlah indeks yang hadir di dalam di bursa sendiri, lalu turunan dari indeks ini sendiri secara praktis bisa digunakan oleh katakan fund manager untuk katakan membuat produk-produk di pasar modal seperti misal reksadana indeks ataupun ETF, Exchange Traded Fund, yang mengacu kepada indeks tersebut. Yang kedua, lain masyarakat juga bisa menggunakan secara langsung saham-saham BUMN syariah yang katakan mereka mau melakukan investasi secara langsung. Jadi, misal mereka juga punya benchmark indeks ini BUMN 17, MES BUMN 17, maka mereka bisa melihat saham-saham apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Nah, yang juga menarik untuk dilihat adalah indeks ini menggunakan perhitungan saham free float dan juga bobot tertinggi, Pak Igi. Mungkin bisa dijelaskan untuk investor pemula yang baru mau masuk dan juga baru awal masuk, secara awam Pak, kenapa menggunakan perhitungan ini? Ya, memang tujuan penerapan free float ini pada pembobotan indeks adalah untuk memberikan gambaran real kapitalisasi saham yang dapat diperoleh oleh investor dengan mengecualikan nilai saham yang dimiliki. Jadi, dan oleh pemegang saham atau pengendali atau strategis yang cenderung tidak liquid. Jadi, memang definisi free float dulu nih yang memang harus dipahami bersama adalah total saham free float yang dimiliki oleh investor dengan kepemilikan kurang dari 5% dan tidak termasuk saham yang dimiliki oleh manajemen atau treasury stock-nya. Jadi memang untuk membantu investor sendiri. Oke, ini membantu investor, tadi juga manajer investasi untuk bisa meramu produk-produk yang tentunya berkualitas dari
ribuan indeks yang sudah ada atau ribuan emiten yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES Igi Harumanasin sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Igi. Terima kasih, Bang Togi.